يا حبيبنا يا حبيبنا يا حبيب عمر يا شيخنا ولي الحزامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي حمدا ندرك به عظمة الحمد والمحمود واللواء المعبود والحوض المورود. أشهد أنه الله الذي لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'du. Pemirsa dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian Sulhul Majami. Pembicaraan kita sekarang berbicara tentang hikmah puasa. Betapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa ada hikmahnya. Sebagaimana Allah menciptakan makhluk ada hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu ini dan itu ada hikmahnya. Begitu pula puasa. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun? Hikmahnya banyak yang terkandung di dalam puasa. Orang mendapatkan keuntungan lantaran berpuasa, orang mendapatkan kesehatan lantaran berpuasa, orang menjadi takwa lantaran berpuasa, orang menjalankan titah Allah lantaran juga berpuasa. Kenapa? Karena di antara titahnya Allah adalah puasa. Ad-da'i ilallah As-Sayyid Syarif Al-Habib Saleh bin Yahya bin Muhammad Maula Dawilah akan mengetengahkan itu semuanya, dan wa ilaihi falyatafaddal ma'juran. Alhamdulillah alladzi rafa'a ahla ta'atihi wa 'ibadatihi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah meninggikan ahli taatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika wa la nidda lah. Dan kita bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada duanya. Yang kita bersalawat dan salam kepada guru besar kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad, dan pula salawat dan salam kepada keluarga dan para sahabatnya, dan juga orang yang berada di dalam perjalanannya sampai kelak hari kiamat. Adapun setelah itu, Allah Subhanahu wa taala kullu ibadah laha hikam. Setiap ibadah Allah Subhanahu wa taala jadikan hikmah. Walaha maqsud walaha ghayah. Ada tujuannya. Wassalihin wal awliya yaghisun ila ma'ani al-hikam alladhi aradaha Allah Subhanahu wa taala. Mereka para hamba-Nya Allah, mereka para kaum-kaum salihin tahu apa yang terkandung di dalam hikmah yang Allah Subhanahu wa taala beri. Min al-hikam hiya kama sami'tum hiya an takhruj bi taqwa Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah berpuasa sebagaimana yang telah kalian dengarkan itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Min al-hikam an tadhu an istimrar dhuq laddat al-ibadah. Dan di antara hikmahnya engkau merasakan berketerusan dalam beribadah kepada Allah. Kama ta'lamun anna al-insan indama ya'tad syai'. Sebagaimana kalian tahu kalau misalnya manusia sudah membiasakan, walau kanat min al-ibadah, di antara kebiasaan dalam beribadah, tadhhab laddat al-ibadah minhu. Dia kalau sudah tidak membiasakan sesuatu, hilang rasa ibadah dari dirinya. Wa tatahawwal hadhihi al-ibadah ila 'adah. Dan berubah yang tadinya ibadah menjadi adat kebiasaan. Wa la yakhtur li baluhu ma'aniha. Dan tidak terungkap di dalam hatinya itu makna-makna ibadah. Kama annahu harram Allah Subhanahu wa ta'ala alaina akl al-khamr, akl al-khanzir, lahm al-khanzir wa syarb al-khamr. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan kepada kita makan daging babi, minum minuman keras. Kathir minna la yuhibbuhu wa la yashtaq ilayhi. Di antara kita banyak yang tidak suka dan bahkan tidak merasa rindu dengan ungkapan seperti itu. Wala yakhtur bi balu an hadha at-tark ibadah lillah ta'ala. Dan tidak terbersit di dalam dirinya bahwa ini adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika meninggalkannya. La'annahu i'tada at-tark. Karena dia sudah biasa untuk meninggalkan.
كذلك كل عبادة إذا اعتادها تذهب لذة العبادة. Demikian juga ketika ibadah yang dia tinggalkan, misalnya hilang rasa ibadah, rasa manisnya ibadah. مثلا عندما يكون أشياء حلال عليك ثم يأتي الصوم فيمنعها. Ketika ada sesuatu yang halal dalam berpuasa, kemudian dicegah ketika dia dalam keadaan berpuasa, padahal itu halal. يكون حلال عليك الأكل والشرب. Halal buat engkau untuk makan, minum. ثم يأتي الصوم فيمنعها. Kemudian datang bulan suci Ramadan, kemudian tidak diperbolehkan hal itu semua. Nah, ketika kita sudah merasakan itu, merasakan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan merasakan lezatnya ibadah. Dan bakal merasakan lezat di mana kita diperintahkan. Dan kau sudah merasakan bahwa engkau adalah hambanya Allah. Sebelum waktunya subuh, bisa saja engkau makan dan minum. Ketika sudah masuk waktunya subuh, dilarang untuk makan dan minum. Allah Subhanahu wa taala di sini mencegah. Berarti engkau sudah merasakan bahwa diri engkau adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Waktu di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan melakukan, ketika Allah berfirman tinggalkan, engkau tinggalkan. Nah, arti puasa di sini mengandung arti rasa pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah tidak terlihat di dalam diri manusia. Tidak sebagaimana ibadah seperti salat. Salat kelihatan ada gerakan-gerakannya. Pula haji ada gerakan-gerakannya. Sedangkan puasa tidak terlihat gerakan. Puasa itu adalah ibadah rahasia di kalangan manusia. Dan yang hanya tahu hanya engkau dan Allah. Maka engkau sudah mulai menghidupkan diri engkau bahwa engkau sudah merasakan kedekatan dengan Allah. Ketika sudah merasakan dekat beribadah di sisi makhluknya Allah Subhanahu wa taala, mulai menjauhkan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Andaikan ada yang pernah mencuri, dia tahu bahwa Allah Maha melihatnya. Setiap maksiat, andaikan dia tahu bahwa Allah Maha mengetahui dan Maha mendekatinya, maka dia secepat mungkin untuk langsung meninggalkan dan menjauhi dari perbuatan maksiat. Sampai banyak orang-orang yang ahli maksiat ketika bulan suci Ramadan, mereka ikut puasa. Padahal dia juga mampu untuk di dalam kamarnya untuk menyendiri. Enggak ada yang tahu. Tapi dia terus dalam keadaan berpuasa. Ini mulai dia merasakan rasanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia merasakan terus berketerusan dalam ibadah model-model seperti ini, dia bakal menjauhkan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita menyembah kepada Allah seakan kita melihat Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang baik, bukan hamba yang penuh banyak musibah. Yang mudah-mudahan kita selalu menjalankan perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu tujuan dan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam beribadah. Sampai kita mengambil ruhnya ibadah.
تقبل الله منا عباداتنا وطاعتنا. Hingga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah-ibadah kita dan seluruh pergerakan-pergerakan kita. ونتلذذ بها. Dan mudah-mudahan kita merasakan lezatnya ibadah. وصلى الله على مرشدنا ومعلمنا سيدنا محمد. Dan mudah-mudahan Allah memberikan ucapan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad وصحبه وسلم. dan keluarga dan sahabatnya seluruhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.